Malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dariku kepada Khadijah. Dan beritahukanlah dia bahwa rumahnya di surga terbuat dari mutiara. Tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Inilah kemuliaan Khadijah, istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat bernaung, berkeluh kesah, dan menjadi sandaran serta perisai Rasulullah dalam menyebarkan risalah ilahi. Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid adalah sosok wanita yang luar biasa, cantik, cerdas, kaya, tawadu, dan selalu memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Beliau adalah istri pertama dari Rasulullah SAW yang membantu dengan jiwa, harta, dan ketabahan perjuangan Islam. Khadijah binti Khuwailid lahir di Mekah tahun 63 sebelum Hijriah. Ayahnya Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah di kakek keempat, yaitu Qusay bin Kilab. Kecantikan, kecerdasan, kehormatan, dan budi pekertinya dikenal luas di kalangan Quraisy, hingga mereka menjulukinya At-Thahirah atau wanita suci. Sejarah bahkan mencatat kaum Quraisy mengagungkan Khadijah dan menyebutnya Ratu Quraisy atau Ratu Mekah karena kekayaannya yang melimpah. Sejarah tidak menyebutkan tentang seberapa besar kekayaan Khadijah, tapi kita bisa melihat beberapa indikasi. Pertama adalah tentu bukan sembarang orang yang punya perdagangan yang sampai ke negeri Syam. Tidak sembarang pedagang biasa, karena dia memerlukan sebuah modal yang besar. Khadijah kelak perdagangannya ada di sekitar Mekah, pasar-pasar di sekitar Mekah, juga perdagangan yang merupakan kebiasaan orang Quraisy, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Kebiasaan perjalanan dagang orang-orang Quraisy, di mana mereka terbiasa berdagang di musim panas dan musim dingin. Perjalanan mereka jauh. Setidaknya ketika musim panas mereka berjalan ke utara kurang lebih 1000 kilo ke arah negeri Syam. Itu pasti mereka tidak mau berdagang dengan angka yang kecil. Saya berikan satu contoh angka bahwa biasanya dalam perdagangan mereka itu sekali jalan sekian banyak onta, bahkan sampai bisa 1000 onta. Dan itu nanti ada rombongan yang tugasnya selain pedagang juga pengawal sebagai pasukan. Kalau di tengah jalan ada gangguan keamanan. Sofwan bin Umayyah yang saat itu salah seorang pemimpin Quraisy pernah memimpin 1000 kafilah dagang, 1000 onta. Itu angkanya 50.000 dinar. Jadi kita bisa perkirakan itu. Dan 50.000 dinar itu tentu milik beberapa orang di Mekah. Maka alangkah dahsyatnya kekayaan seorang Khadijah. Itulah mengapa banyak pria terhormat di kalangan bangsawan Quraisy ingin meminangnya, sekalipun Khadijah telah 2 kali menikah dan dikaruniai 2 anak. Ratu Quraisy ini pun menolak pinangan semua pria. Namun hatinya mulai tertambat dengan sosok pria yang dikenal di kalangan sukunya sebagai Al-Amin, atau orang yang dipercaya karena kejujurannya. Dialah Muhammad bin Abdillah. Khadijah menyertakan pekerjanya yaitu Maisarah. Maisarah adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Disertakanlah Maisarah berangkat bersama Muhammad ke negeri Syam untuk berdagang. Maisarah dipesan oleh Khadijah, kamu harus ikuti apapun yang diperintahkan oleh Muhammad. Sepulang itu maka kemudian diceritakan semua diceritakan. Bahkan disebutkan perdagangan yang dibawa Muhammad ke negeri Syam itu untung 4 kali lipat. 1 dirham berlipat dari 4 dirham. Jadi 4 kali lipat keuntungannya. Jadi bisnisnya sukses, ini luar biasa. Kejujurannya dikenang betul. Bahkan Maisarah bertemu dengan beberapa peristiwa yang disampaikan semakin menunjukkan kekagumannya.
Di saat itulah maka Khadijah sebagai wanita yang baik, wanita yang suci, dia tahu bagaimana menjaga dirinya sebagai seorang wanita yang baik. Dia suka terhadap Muhammad, tapi dia tahu bagaimana harus berinteraksi dengan laki-laki. Tidak sembarang kemudian dia dengan cara yang tidak baik untuk mendekat ke laki-laki. Maka dia berbincang dengan teman akrabnya yang bernama Nafisah binti Munyah. Khadijah ketika berbincang dengan Nafisah sesungguhnya tidak langsung menyampaikan bahwa saya ingin dinikahi Muhammad. Tidak ada kalimat itu, bahkan dia sangat menjaga. Tapi Nafisah paham betul apa yang dimau oleh Khadijah karena teman akrabnya. Datanglah Nafisah ke Muhammad SAW kemudian bertanya. Pertanyaan Nafisah juga sangat menarik dialognya. Nafisah mengatakan, Muhammad, kenapa tidak kunjung menikah? Jawaban Muhammad saat itu adalah mengatakan bahwa ma indi ma atazawwaju bih. Aku tidak punya apa-apa yang bisa aku gunakan untuk modal nikah. Maka Muhammad SAW ketika tidak percaya diri itu, Nafisah segera menjawab. Kata Nafisah, bagaimana kalau kamu dipanggil gitu, untuk menikahi seorang wanita yang tidak mempedulikan kemiskinanmu itu, kemudian dia wanita terhormat, wanita yang kaya, ya? Bagaimana kalau kau diajak untuk menikahi wanita seperti itu? Kemudian Nabi mengatakan, atau Muhammad SAW mengatakan, wamanhi, siapa dia itu? Nafisah mengatakan Khadijah. Muhammad pun setuju menikahi Khadijah. Dengan didampingi dua pamannya, Abu Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib, Muhammad melamar Khadijah dengan mahar 20 ekor onta muda. Pada tahun 595 Masehi, pernikahan agung pasangan mulia Al-Amin, pria terpercaya yang berusia 25 tahun, dan wanita suci yang berusia 40 tahun, digelar di Mekah. Aisyah pernah menyampaikan bahwa tidak ada wanita yang paling aku cemburui kecuali Khadijah. Padahal aku belum pernah bertemu dengan Khadijah. Perbedaan usia yang terpaut cukup jauh dan harta kekayaan yang tidak sepadan di antara pasangan mulia ini tidaklah menjadi masalah. Karena dilandasi oleh cinta yang tulus dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keberkahan selalu mengiringi pasangan mulia ini. Pernikahan adalah dua pertemuan manusia yang tidak sempurna dan masih dalam proses tumbuh dan berkembang. Termasuk pernikahan Rasulullah dengan Ummu Khadijah. Kita bisa ambil pelajaran walaupun kita seorang wanita kaya, cerdas, tapi tidak membuat kita menjadi seorang yang sombong, tinggi hati, dan merasa paling benar sendiri. Dari pernikahan inilah Allah memberikan anugerah 6 orang anak, 2 laki-laki, Al-Qasim dan Abdullah, dan 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Sejak menjadi pendamping Muhammad bin Abdillah, Khadijah menunjukkan keteladanan bakti seorang istri terhadap suami tercinta. Perhatiannya tak pernah luntur meski sang suami sering meninggalkan dirinya. Berhalwat menyendiri di Gua Hiro, kebiasaan yang berakhir dengan peristiwa maha dahsyat yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Di usianya yang ke-40, Muhammad menerima wahyu pertama yang sekaligus menandai diangkatnya Muhammad sebagai utusan Allah. Disinilah peran Khadijah benar-benar menjadi tumpuan sang suami. Saat Muhammad tidak menduga tentu, tiba-tiba datang sesosok orang yang kemudian mendekap dan mengatakan, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Itu begitu selesai Muhammad pergi dari Gua Hiro itu, dan kemudian dia merasakan begitu ketakutan sampai gemetar. Disinilah kemudian muncul peran istimewa seorang Khadijah. Juga lagi-lagi pelajaran buat setiap muslimah, terutama buat setiap istri yang baik. Begitu suaminya panik pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, bahkan tidak bisa disembunyikan kepanikannya pada gemetar badan seorang Muhammad. Maka kemudian Muhammad mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah menyelimutinya. Ini langkah pertama. Karena yang perlu ditenangkan pertama adalah fisiknya. Karena jelas gemetar. Diselimuti, ditenangkan, didampingi oleh Khadijah. Kemudian Khadijah mulai bertanya, ada apa? Ada apa suamiku? Mulailah bercerita tentang kejadian yang terjadi di Gua Hiro. Khadijah segera mengeluarkan sebuah kalimat. Dan ini adalah langkah kedua yang sangat menarik.
untuk kembali lebih menenangkan lagi. Khadijah mengatakan, kalla la yukhzikallahu abada. Demi Allah tidak mungkin Allah akan membuat menjadi sengsara. Ini pasti bukan sebuah kesengsaraan, ini pasti bukan penyia-nyiaan Allah kepadamu. Kalla la yukhzikallahu abada. Kenapa begitu? Khadijah meyakinkan, alasannya ada. Kenapa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan dirimu? Innaka latasilur rahim. Karena engkau, wahai suamiku, orang yang rajin silaturahim. Ini amal mulia. Kemudian dia mengatakan wa tahmilul kal. Engkau adalah orang yang siap untuk menanggung beban. Orang bertanggung jawab sekali. Wa tuqrid dhaif. Engkau orang yang sangat memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau adalah orang yang membantu orang-orang yang kesulitan. Semua kebaikan ini pasti engkau adalah orang yang tidak disia-siakan dengan peristiwa itu. Itu yang kedua. Barulah kemudian yang ketiga, ketika sudah semakin tenang, Khadijah tahu kemana harus bertanya. Khadijah mengatakan, nanti kalau sudah lebih tenang kita akan pergi ke sepupu saya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah satu dari hanya beberapa orang Arab yang mengerti Alkitab. Waraqah bin Naufal ketika didatangi, Muhammad bercerita, Khadijah menyampaikan, inilah cerita saudaramu. Maka Waraqah menyampaikan bahwa yang datang kepadamu adalah An-Namus alladzi jaa ila Musa. Ini adalah Jibril yang pernah datang kepada Musa. Pada fase ini, Khadijah tak lagi hanya menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Tak hanya mendampingi seorang suami, kini Khadijah juga menjadi pendamping seorang utusan Allah. Dialah yang memberi ketenangan kepada sang suami saat Rasul dihujat dan diperlakukan kasar oleh kaumnya. وسببا شقاقا في قريش كلها لسوف نقتله. Khadijah selalu ada setiap Rasulullah mendapat kesulitan. Harta dan jiwanya diperuntukkan bagi dakwah Rasulullah. Itulah mengapa Rasul begitu mencintai Khadijah, bahkan sampai Khadijah tiada. Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi yang nanti dinikahi Nabi setelah Khadijah wafat. Rasul tidak menikah dengan wanita manapun saat Khadijah masih hidup. Aisyah pernah menyampaikan bahwa tidak ada wanita yang paling aku cemburui kecuali Khadijah. Padahal aku belum pernah bertemu dengan Khadijah. Ini menjadi sangat unik. Kok bisa dia cemburu padahal dia belum pernah bertemu? Ya, karena Nabi SAW sangat sering menyebut Khadijah. Dan lebih dari itu, bahkan Khadijah sudah wafat. Lebih dari itu, bahkan teman-teman Khadijah yang dulu bersama Khadijah itu masih terus dimuliakan. Nabi tidak motong kambing, kecuali pasti Nabi mengatakan, kirimkan daging ini ke wanita itu. Kemudian bertanya, Rasulullah, siapa wanita itu? Rasul mengatakan, dia dulu adalah temannya Khadijah. Tidak ada kecintaan setulus kecintaan Rasul pada Khadijah. Inilah cinta sesungguhnya itu. Bahkan Khadijah sudah meninggal. Suatu hari Aisyah muncul rasa cemburunya, kemudian mengeluarkan sebuah kalimat radhiyallahu anha. Ini adalah sisi yang sangat manusiawi dari seorang wanita. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau punya kambing, kemudian ada dua taman, yang satu taman masih hijau, belum pernah dimakan oleh kambing manapun, yang satu sudah bekas diinjak-injak oleh kambing yang lain, kemana kau gembalakan kambingmu? Nabi mengatakan, pasti ke padang rumput yang masih hijau. Kemudian ternyata ini adalah muqaddimah dari seorang istri yang cerdas radhiyallahu anha untuk masuk ke menunjukkan rasa cemburunya. Aisyah mengatakan, bukankah Allah telah memberimu ganti seorang istri yang lebih baik dibandingkan kau selalu menyebut-nyebut wanita tua itu? Radhiyallahu anha, dua-duanya wanita mulia. Maka jawaban Nabi SAW ada jawaban yang final menunjukkan siapa Khadijah. Nabi mengatakan pada Aisyah, wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Demi Allah, tidak pernah Allah menggantiku istri yang lebih baik dari Khadijah. Kalau Nabi Muhammad berhenti di sini, maka pasti menyakiti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi memberikan
4 alasan yang 4-empatnya tidak sama sekali bisa dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kemudian pas, fair. Bukankah kalau Nabi mencintai Khadijah sedemikian luar biasa sampai Nabi mengatakan tentang cintanya pada Khadijah, ruziqtu hubbaha, aku dianugerahi cintanya. Itu kalimat Nabi untuk Khadijah. Dan Nabi menyebutkan 4 hal yang ini tidak bisa dilakukan satupun oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengatakan amanat hina kadzdzabani an-nas, amanat hina kafarani an-nas. Dialah wanita yang beriman saat masyarakat kafir. Wasaddaqatni hina kadzdzabani an-nas, dan dialah yang membenarkan aku saat semua orang mendustakan aku. Kemudian wawasatni bimaliha, dialah yang memberikan hartanya kepadaku. Warazaqani Allahu minha aulad, dan darinya aku dianugerahi Allah anak-anak, keturunan. Datang Jibril ke Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad, Khadijah akan datang. Kalau dia datang, sampaikan salam untuknya dan berikan kabar gembira dengan rumah yang telah Allah bangunkan di surga untuknya. Pada tahun 616 Masehi, Rasul dan kaum muslimin diboikot kaum Quraisy. Hal ini dilakukan setelah kaum musyrik Quraisy selalu gagal menghentikan dakwah Rasulullah. Rasulullah diisolasi di sebuah lembah milik keluarga besarnya di pinggiran kota Mekah. Segala bentuk komunikasi, transportasi, dan keperluan sehari-hari dihentikan. Ini berlangsung hingga 3 tahun. Ummu Khadijah menikah dengan Rasulullah jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Jadi beliau melewati hari-hari yang indah, hari-hari yang penuh kemesraan, tapi juga melewati hari-hari yang berat. Kita sebagai istri bisa mengambil pelajaran. Artinya kita mampu, harus bisa mengambil pelajaran menjadi istri yang setia, yang mencintai suami apa adanya, menerima segala kelebihan dan berdamai dengan kekurangan, dan mampu memberikan ketabahan, rasa cinta dan kasih sayang, berpihak kepada suami ketika suami kita benar dalam jalannya. Khadijah yang sebelumnya kaya raya dengan tegar mendampingi sang suami menjalani rintangan dakwah yang keji ini. Namun begitu, kondisi kesehatannya mulai menurun. Hingga pada tahun 916 Masehi, setelah pemboikotan dihentikan, Khadijah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di usia 60 tahun. Inilah peristiwa yang mengguncang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu anha menemani Rasulullah SAW sejak diangkat. Jadi Nabi berumah tangga dengan Khadijah kurang lebih hampir 25 tahun lamanya. 25 tahun bersama, 25 tahun membesarkan putra-putri. Kemudian dari 25 tahun itu 10 tahunnya adalah hari yang istimewa, yaitu waktu-waktu yang istimewa karena Khadijah menemani risalah Muhammad SAW, menemani Muhammad saat beliau jadi Rasul selama 10 tahun. Pada tahun 10 kenabian, artinya Muhammad di Mekah dan beliau menjadi Nabi selama 10 tahun. Saat itu bulan Ramadan. Sejarah menyebutkan setelah kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan sejak wafatnya Abu Thalib. Pada tahun yang sama, karena Abu Thalib meninggal bulan Rajab, sementara Khadijah meninggal bulan Ramadan, tahun 10 kenabian. Saat itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih karena harus ditinggal oleh istri yang begitu setia, istri yang disayanginya, istri yang begitu berjasa dalam kehidupan sang suami. Khadijah meninggal dengan saat itu sampai sejarah di sebagian sejarah Islam disebut sebagai Amul Huzni, sebagai tahun kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman Ma'la. Pemakaman Ma'la itu kalau kita melihat di Mekah itu ada Safa, ada Marwa, maka dari arah Marwa kita terus berjalan lurus, kita akan bertemu dengan makam Ma'la namanya.
hari ini disebut pemakaman Ma'la itu, di dalamnya ada kotak gitu, yang itu adalah makam Khadijah radhiyallahu anha. Satu kotak itu ada dua kotak lagi di dalamnya. Satu agak besar, satu agak kecil. Disebutkan bahwa yang besarnya adalah makam Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kecil adalah makam Al-Qasim, putra pertamanya yang meninggal. Khadijah merupakan nikmat Allah yang sangat besar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama seperempat abad setia mendampingi Nabi dan dakwahnya dengan segenap jiwa dan harta. Pengabdian dan pengorbanannya yang agung menempatkan dirinya sebagai wanita paling mulia di dunia hingga menjadi perbincangan di langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tentang 4 wanita terbaik di muka bumi ini, juga 4 wanita terbaik di surga sana. Ada 2 riwayat. Yang pertama, Nabi mengatakan bahwa khair nisa ahlil jannah, wanita terbaik di surga nanti. Itu ada 4. Tapi dalam riwayat lain kalimat Nabi adalah khair nisa ahlid dunya, atau khair nisa'id dunya, wanita terbaik di dunia ini. Artinya bahwa ini adalah wanita pilihan baik di dunia ataupun nanti saat di surga. 4 wanita itu adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Muhammad, Fatimah Az-Zahra, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, Maryam ibnatu Imran, Maryam putrinya Imran, wa Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Ini 4 wanita yang sangat mulia, yang oleh Nabi disebut inilah 4 wanita terbaik di dunia, dan juga nanti di surga. Salah satunya adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat datang Jibril. Datang Jibril ke Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian datang ke Muhammad dan mengatakan, Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang. Karena Jibril tentu tahu Khadijah akan datang. Kalau dia datang, sampaikan salam untuknya dan berikan kabar gembira dengan rumah yang telah Allah bangunkan di surga untuknya. Radhiyallahu anha.